Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil rangkuman kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudari Vera Gloria memaparkan materi pertama. Komputer mulai ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage yang merupakan seorang ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Ia ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian jadilah mesin hitung tersebut yang diberi nama Difference Engine Zero. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin. Kemudian, ketika Perang Dunia Kedua berlangsung tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronical Numerical Integrator and Calculator. Sekarang mari kita bahas perkembangan komputer dari berbagai generasi. Yang pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk industri yang dibuat tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar yang dibuat pada tahun 1953. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1963. Contoh lainnya yaitu IBM 1400, IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Generasi ketiga 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDP-11, CDC 3000, dan IBM S30 Nova. Generasi keempat dimulai tahun 1970, dapat menggunakan LSI Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370. Sedangkan mulai tahun 1981, banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. Generasi kelima atau sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Perkembangan komputer tidak akan terhenti, karena implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern, baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Komputer sangat dibutuhkan. Tidak mengherankan apabila komputer menjadi salah satu jenis elektronik yang sangat penting saat ini. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa.
Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. Sejak tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat. Komputer selain sebagai alat membantu pekerjaan manusia, juga dapat digunakan untuk memproses atau memuat informasi-informasi dengan menggunakan internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Pemanfaatan internet sudah menjadi kebutuhan informasi dan komunikasi. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudahnya dan mendapatkan berbagai macam informasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak layanan internet atau semacam berita yang banyak beredar di dunia maya. Contohnya ada di Indonesia seperti Detikcom, Kompas.com, Okezone, dan masih banyak layanan-layanan berita lainnya. Selanjutnya kita masuk di mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras, salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator, cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator, di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU sendiri adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras, seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, seperti cangkram keras, disket, cangkram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Kelebihan CPU sendiri itu lebih kuat pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator, sedangkan kekurangannya, yang pertama, perangkat ini melekat pada motherboard. Jadi jika ada kerusakan dari salah satunya, maka kita harus mengganti keduanya. Yang kedua, kinerja tidak bisa sehebat PC desktop karena tidak bisa di-upgrade. Yang ketiga, tidak adanya fitur multi-core. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk digunakan bermain game dan editing. Selanjutnya ada pengelompokan dan klasifikasi komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog atau dalam bahasa Inggris disebut analog komputer adalah komputer yang beroperasi secara paralel atau analog untuk mengolah program dan data yang bersifat kontinu, data berupa kuantitatif, temperatur, tekanan udara, arus listrik, dan sebagainya. Kelebihan dari komputer analog yang pertama, pengolahan data yang cepat. Yang kedua, dapat melakukan pengontrolan secara otomatis pada proses industri. Yang ketiga, hasil data pengukuran yang akurat. Yang keempat, disebut sebagai komputer dengan label special purpose. Selanjutnya, kekurangan dari komputer analog. Yang pertama, saat melakukan pemrosesan terkadang kurang tepat. Yang kedua, tidak terstruktur dan kurang multifungsi sehingga terbatas pada pemakaian tertentu. Yang ketiga, hanya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang spesifik atau khusus. Yang kedua, ada komputer digital. Komputer digital atau digital komputer adalah komputer yang beroperasi berdasarkan hitungan. Sebagaimana fungsi utamanya yaitu untuk operasi hitung, komputer jenis ini memiliki variabel berupa angka-angka. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, keakuratan memproses data yang lebih besar dibanding komputer analog. Yang kedua, dapat melakukan aktivitas operasi logika dengan membandingkan dua buah nilai serta menentukan hasilnya. Yang ketiga ada komputer hybrid. Komputer hybrid atau hybrid komputer adalah komputer yang beroperasi secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer jenis ini merupakan wujud gabungan antara komputer analog dan juga digital. Komputer ini biasanya bekerja secara kualitatif dan juga kuantitatif karena pada dasarnya
mengusung dua peran sekaligus yang diwakilkan dari masing-masing fungsi komputer analog dan digital. Adapun kelebihan dari komputer hybrid, yang pertama itu ada lebih cepat dalam proses data dibandingkan komputer digital. Yang kedua, lebih tepat dalam memproses data dibandingkan komputer analog. Selanjutnya ada komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu ada special purpose computer. Special purpose computer ini berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini baik komponen input, output, pemproses, serta softwarenya telah dirancang untuk keperluan tersebut. Yang kedua ada general purpose computer, yang merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Personal komputer ini merupakan salah satu contoh dari kategori ini. Selanjutnya, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale computer, atau biasa disebut dengan komputer skala kecil. Komputer skala kecil ini merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang kedua ada medium scale computer atau komputer untuk skala menengah. Komputer ini termasuk ke dalam kategori komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada DAM terminal. Yang ketiga ada large scale computer. Komputer ini adalah biasa disebut komputer untuk skala besar. Komputer ini juga termasuk ke dalam kategori komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunanya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Selanjutnya ada klasifikasi komputer. Yang pertama itu microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah yang pertama itu ada pemroses atau processing. Yang kedua ada memori dan yang ketiga input dan output. Kadangkala pada microcontroller ini beberapa chip digunakan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Yang kedua, mikrokomputer. Mikrokomputer ini khususnya digunakan untuk single user, biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi, atau biasa disebut juga personal komputer. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Penggunaannya sangat populer pada penggunaan di rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Dan yang ketiga, engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Yang keempat ada mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan dan time shared. Time shared ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama. Dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Pelayanan pada penggunanya lebih dititikberatkan kepada proses, bukan terhadap interaksi pengguna komputer tersebut. Contohnya itu komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM A400. Komputer ini lebih cenderung digunakan pada untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Yang kelima ada mainframe. Pada tahap awalnya ini dimulai pada era komputerisasi. Mainframe ini merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini lebih mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya umumnya untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Dan yang terakhir ada superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Sejarah revolusi internet. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya.
Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency, oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Departemen Pertahanan AS mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix. Pada saat itu, Departemen Pertahanan AS membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan dan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet Hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson, dan pada tahun 1968 disusun dengan jaringan Timnet. Anggota ARPANET menjadi 23 mode komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia mulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut muncul partai online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya, seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.